Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat UNES di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Sekar Nawangwulan Dan saya Septiana Chandra Puspita akan membantu acara tentang Kupas Tuntas Beasiswa Bank Indonesia tahun 2022. Baik teman-teman Sobat UNES di rumah, sudah tersebar pamflet tentang beasiswa Bank Indonesia yang dapat teman-teman cek di bak.unes.ac.id. Bener banget Kak Sekar, dan ada kabar gembira nih Kak Sekar buat Sobat UNES bahwa pendaftaran diundur sampai tanggal 14 Februari. Februari 2022 tentunya Bener ya. banget Kak Sekar. Baik teman-teman yang belum mengapply silakan langsung mendaftar ya karena waktunya masih panjang. Nah, dari persyaratan, alur seleksi dan lain sebagainya sudah kita kumpulkan beberapa pertanyaan ya Kak Baik, bener banget Kak Sekar. tentang beasiswa Bank Indonesia dan akan kita kupas di sini ya Kak. Bener banget. Nah, pertanyaannya itu tentang persyaratan, administrasi, berkas, prodi prioritas, wawancara dan kegenbian tentunya Kak Sekar. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah semester 8 masih bisa mendaftar? Masih bisa banget Kak Sekar. Jadi ketentuannya yaitu maksimal umurnya 23 tahun. Jadi teman-teman, atau Sobat UNES di rumah yang umurnya masih 22 tahun, 23 tahun tapi di semester 8 silakan mengapply, mencoba mendaftar ya Kak. Sekar. Nah, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua nih, bagaimana jika pendaftar sedang menerima beasiswa lain? Apakah masih bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia? jelas tentunya tidak boleh ya Kak, karena di pamflet itu sudah jelas sedang tidak menerima beasiswa dari instansi lain atau pihak lain ya. Bener banget Kak Sekar. Nah, ini bisa dilihat contoh di menu Sibidik nih Kak. Di menu Sibidik di UNES, jadi misal nih ada mahasiswa yang apply beasiswa Bank Indonesia, jadi harus mengundurkan salah satu beasiswanya. Nah, iya betul. Silakan Sobat UNES cek di menu Sibidik Sobat UNES ya. Selanjutnya, apakah perlu bukti sertifikat untuk kegiatan sosial Kak? Nih, bener banget Kak Sekar. Jadi kita perlu melampirkan bukti kegiatan sosial kita. Ataupun kita bisa mengisikan di form A1 Kak Sekar. Nah, atau juga di CV kalian. Jadi tulis aja kegiatan sosial apa saja yang telah kalian ikuti dan pasti bakal dibaca ya Kak? Bener banget Kak Sekar. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak. Nih, pertanyaan selanjutnya, apakah kerapian form A1 akan mempengaruhi nilai? Lalu harus diketik atau ditulis tangan Kak Sekar? Nah, jika kalian hendak ditulis tangan, alangkah baiknya tulisan tangan kalian itu yang rapi, yang dapat terbaca. Dan jika tidak pede dengan tulis tangan kalian, ya silakan diketik saja. Karena kerapian form A1 itu sangat mempengaruhi ya Kak? Iya bener banget Kak Sekar. Yang penting harus bisa dibaca. Bisa dibaca seperti itu. Selanjutnya ini contoh form A1-nya Kak, ada materainya 6.000 atau 10.000 sih Kak sebenarnya? Nah, ini banyak banget nih yang ditanyakan Sobat UNES. Jadi untuk materai sendiri itu harus sesuai dengan ketentuan saat ini yang berlaku, yaitu menggunakan materai 10.000. Oke, digarisbawahi ya Sobat UNES, pakai materai 10.000. Pertanyaan selanjutnya, apakah transkrip nilai harus dilengkapi dengan tanda tangan? Wajib Kak Sekar. Jadi transkrip nilai harus wajib dilengkapi dengan tanda tangan, meskipun dengan tanda tangan scan, dan harus dibubuhi dengan stempel. Oke, itu sudah jelas banget sih teman-teman. Baik, selanjutnya jika tidak mempunyai SKTM ya Kak? Bener banget Kak Sekar, jika tidak mempunyai SKTM nih Kak Sekar, surat keterangan tidak mampu, apakah masih boleh Kak Sekar untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Tentunya boleh banget Sobat UNES. Jadi jika kalian tidak mempunyai SKTM, silakan mendaftar karena memiliki kesempatan yang sama ya yang mempunyai SKTM atau tidak mempunyai ya. Bener banget Kak Sekar. Jadi bisa dilihat dari form A1-nya, dari CV-nya. Nah, di situ bisa dilihat. Dan jadi juga motivation letternya Nah, Kak itu Sekar. tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara pengajuan surat rekomendasi kepada pihak kampus nih? Oke Kak Sekar, jadi berhubung pandemi, jadi teman-teman silakan saja membuka Siradi teman-teman. Nah, bisa dan dilihat diisikan di form
pemberkasan beasiswa, permohonan beasiswa. Di situ teman-teman bisa sekaligus permohonan dan juga tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, teman-teman isi semesternya semester berapa, lalu nama beasiswanya Bank Indonesia ya. Bener banget, disimpan lalu langsung ke dekanat ya untuk dicetak, Kak. Bener banget. Kalau teman-teman di Semarang berarti langsung aja ke dekanat fakultas masing-masing. Kalau teman-teman masih di rumah, silakan menggunakan layanan online dari Universitas Negeri Semarang. Baik, ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari teman-teman Sobat UNES nih. Jika aktif organisasi namun tidak memiliki sertifikat nih Kak Sekar, apakah masih bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Tentunya boleh, apalagi kalian itu aktif organisasi. Kalian tinggal menghubungi sekretaris di organisasi kalian untuk meminta surat keterangan aktif organisasi ya, Kak? Bener banget, dilampirkan Kak Sekar. Iya, jangan lupa juga ditaruh di CV atau resume kalian ya, Kak? Bener banget, atau di form A1 Kak Sekar. Oke, jangan lupa ya Sobat UNES. Selanjutnya, bagaimana alur pengumpulan berkas administrasi? Ini banyak banget ditanya sama teman-teman nih. Oke, untuk berkas administrasi itu sendiri bisa dikumpulkan di bagian kemahasiswaan atau dititipkan ke Satpam Robi Rektorat. Dimasukkan di stop map warna kuning, dituliskan nama dan juga NIM. Itu penting sekali ya. Kak. Barangkali nanti berkasnya ketukar dengan yang lainnya, jadi kalian jangan lupa ngasih nama dan NIM kalian ya. Selanjutnya Kak. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Sobat UNES. Apakah prodi yang tidak diprioritaskan memiliki peluang yang sama dengan prodi yang diprioritaskan Kak Sekar? Tentunya memiliki peluang yang sama. Jadi kalian kalau misalnya prodinya tidak tercantum di yang diprioritaskan, tetap mendaftar. Karena aku juga ya dari Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga Kak Septiana dari PGSD nih Kak Sekar. Iya, bisa berdiri di sini menjadi bagian dari Genbi, itu berarti membuktikan bahwa prodi yang tidak diprioritaskan masih bisa ada kesempatan. Iya Kak Sekar, kita mempunyai peluang yang sama Kak Sekar untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Langsung play aja ya, langsung mendaftar aja, nggak perlu takut. Jangan ragu. Oke, selanjutnya untuk seleksi wawancara diadakan secara online atau offline. Lalu hal yang biasanya ditanyakan dalam wawancara apa saja sih Kak? Oke Kak Sekar, jadi untuk wawancara itu sendiri dari pihak BI belum bisa memastikan nih Kak, apakah karena masih corona ya? Atau offline karena juga masih corona seperti ini pandemi, Kak Sekar, masih pandemi. Dan tapi tetap stay tune aja kan? Bener banget, tetap stay tune dan juga teman-teman WA-nya harus aktif teman-teman. Karena bakal diinfokan di situ semua ya. Lalu hal yang biasa ditanyakan dalam wawancara apa saja katanya? Untuk hal yang ditanyakan di wawancara yang pertama tentang diri kita. Oke, diri sendiri. Meliputi kekurangan, kelebihan, bakat dan minat diri kita. Oke, selanjutnya ke bank sentralan Kak. Ke bank sentralan yang materinya dapat diambil atau dilihat dari website beasiswa Bank Indonesia ya? Bener banget Kak Sekar. Bank Indonesia. Dan juga tak lupa ada materi kegenbian Kak Sekar. Oke, Genbi itu sangat penting ya. Bener banget. Genbi itu gerakan baru Indonesia Kak Generasi Sekar. baru Indonesia. Generasi baru Indonesia. Baik, selanjutnya ke-12 nih Kak, apa pertanyaan ke-12? Ini, jika tidak aktif Genbi saat dinyatakan diterima beasiswa Bank Indonesia, apakah dapat mendapatkan sanksi? Ya tentunya iya dong, karena kalau misalnya kalian sudah dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, harus aktif di Generasi Baru Indonesia. Bener banget Banyak Kak aktivitas yang menarik ya Kak? Bener banget. Relasi, karena kita itu bakal berkolaborasi dengan universitas-universitas lain ya? Universitas lain Kak Sekar, nggak hanya di UNES saja, tetapi juga di Korkom Semarang dan juga Korkom Jawa Tengah serta Genbi Senusantara Kak Sekar. Oke, maka dari itu wajib banget ikut Generasi Baru Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih Kak, apa saja kegiatan Genbi dan berapa lama kepengurusannya? Oke, untuk Genbi sendiri kita diharapkan mampu menjadi frontliner, agent of change, dan future the leader. Untuk kegiatannya mencakup bidang pendidikan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat. Sangat lengkap. Bener banget, lengkap sekali Kak Sekar untuk kepengurusannya itu sendiri selama 2 semester. Nah, 2 semester. Jadi nanti kalian akan diplotkan ya di divisi sesuai minat dan bakat kalian. Misalnya kalian di bidang pendidikan ya akan ditaruh di divisi bidang pendidikan. Pendidikan Atau edukasi ya? Bener banget. Oke, baik
Baik Kak, ini pesan untuk Sobat UNES yang akan berjuang mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Jangan takut untuk mencoba, karena kesuksesan hanya untuk orang yang berani mencoba. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.